Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Nur Hidayah, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu pada malam hari ini melakukan penyuluhan tentang hipertensi pada remaja Indonesia. Nah, saya mau tanya nih, gimana perasaan teman-teman sekarang? Apakah sedih banget, sedih, bete, marah, biasa aja, senang atau senang sekali? Biasa. Oh, ada yang senang, ada yang biasa ya. Sebelum masuk ke materi penyuluhan, teman-teman bisa scan barcode di sini. Saya minta tolong buat bantu jawab soal pretest tentang hipertensi. Silakan scan. Maksimal 5 menit ya. Bisa diakses kan? Sudah semua? Terima kasih. Nah, pada penyuluhan kali ini saya akan membahas tentang hipertensi pada remaja Indonesia. Terdapat 6 bab. Bab pertama yaitu pengertian hipertensi, bab kedua data remaja hipertensi, bab ketiga penyebab hipertensi, bab keempat akibat atau risiko hipertensi, bab kelima mencegah hipertensi, dan bab yang terakhir bab 6 membahas tentang menanggulangi hipertensi. Teman-teman sebelumnya ada yang tahu nggak hipertensi itu apa? Oke, secara singkat darah tinggi ya. Nah, penjelasan lebih lengkapnya tuh hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Penyakit ini memiliki julukan silent killer dikarenakan hipertensi dapat menyerang siapa saja tanpa memberikan gejala awal yang jelas pada tubuh. Dulu penyakit ini sering menyerang pada orang tua, namun saat ini dapat diidap oleh siapapun tanpa memandang umur. Masuk ke data hipertensi pada remaja. Menurut Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 mencatat prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tensimeter sebesar 10,7% pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun. Nah, masuk ke bab pembahasan penyebab hipertensi. Hipertensi dapat disebabkan oleh gaya hidup modern. Gaya hidup modern adalah salah satu penyebab utama meningkatnya risiko hipertensi di kalangan anak muda. Selain itu, terdapat pola makan yang buruk seperti tinggi garam, lemak, dan rendah serat. Yang kedua, ada kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, stres akibat tekanan belajar atau kerja. Yang ketiga, konsumsi rokok. Yang kelima, minum minuman beralkohol. Masuk di bab akibat atau risiko hipertensi. Ketidaktahuan atau gejala hipertensi memperbesar potensi bahaya jangka panjang. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, kebutaan, hingga yang paling fatal yaitu menyebabkan kematian.
Masuk ke bab cara mencegah hipertensi. Dengan menerapkan gaya hidup sehat dan melakukan deteksi dini melalui program pemerintah, risiko hipertensi dapat ditekan. Pola pencegahan yang dapat kita lakukan sendiri, contohnya seperti menjaga berat badan yang ideal, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan seimbang dengan mengurangi garam atau gula dan lemak. Yang keempat ada menghindari rokok dan alkohol, dan yang kelima mengelola stres dan istirahat yang cukup. Nah, gimana cara kita mengatasi jika kita sudah terkena hipertensi? Yang pertama, langkah lebih baiknya itu konsultasi atau berobat ke dokter. Dan yang kedua itu meningkatkan aktivitas fisik, contohnya olahraga, mau olahraga apapun itu bebas. Dan yang ketiga, memperbaiki pola makan. Dan yang keempat itu yang terakhir, mengelola tingkat stres. Nah, dari penjelasan yang saya sudah sampaikan, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Mohon maaf Pak, lebih kencang lagi. Apa arti dari silent killer? Arti dari silent killer. Kenapa hipertensi dijuluki sebagai penyakit silent killer? Hal ini disebabkan karena pada umumnya silent killer dan penyakit hipertensi tidak menimbulkan gejala yang jelas pada penderitanya, tetapi berisiko menyebabkan masalah serius pada pembuluh darah dan organ penting tubuh seperti jantung, otak, mata, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Jika tidak ditangani dalam waktu yang tepat, maka akan menyebabkan penyakit yang lebih serius lagi hingga kematian. Silakan. Apakah hipertensi dapat timbul dari faktor keturunan? Oh ya, hipertensi dapat timbul karena faktor keturunan. Risiko seseorang terkena hipertensi juga dapat meningkat. Namun, faktor genetik bukan satu-satunya penyebab seseorang dapat terkena hipertensi. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Boleh. Kan misalnya kita udah tahu ciri-cirinya hipertensi, tapi kan kita masih muda. Kalau misalnya mau cek ke dokter atau ke puskesmas gitu, kita tuh malu. Masa anak muda sudah terkena hipertensi gitu? Solusinya gimana? Solusi buat anak muda yang malu buat periksa ke dokter tentang hipertensi ya. Nah, saran dari saya tuh sebenarnya nggak usah malu, kan penyakit apalagi hipertensi ini sekarang bisa timbul tanpa memandang umur, baik itu tua muda ataupun anak-anak sekalian. Ada lagi? Cukup? Nah, berikut ada video edukasi tentang hipertensi. Siapa yang tidak mengenal penyakit tekanan darah tinggi? Bahkan, sebagian orang mendengarkannya saja sudah khawatir. Apa yang membuat orang menjadi khawatir? Apakah benar ini merupakan penyakit keturunan? Menurut WHO, hipertensi adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi, yaitu di atas 140/90. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Hipertensi dapat diketahui dengan pemeriksaan secara rutin pada tekanan darah. Hal ini direkomendasikan dilakukan setiap bulan oleh seluruh orang dewasa. Cara memantaunya adalah dengan mengenal gejala hipertensi. Apa gejala hipertensi? Gejala hipertensi yaitu sakit kepala panas, sesak napas, mimisan, kulit bermerah, terutama pada wajah dan leher, pusing, nyeri
mengurangi konsumsi garam. Jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Melakukan aktivitas fisik teratur, seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari. Minimal 5 kali dalam seminggu. Tidak merokok dan menghindari asap rokok. Diet dengan gizi seimbang. Mempertahankan berat badan ideal dan menghindari konsumsi alkohol. Keluarga berperan penting dalam upaya pencegahan hipertensi yang bisa disebut dengan family empowerment. Keluarga tercinta kita sangat berperan penting dalam rangka mencegah kenaikan tekanan darah. Beberapa dukungan keluarga diantaranya yaitu menyediakan makanan sesuai anjuran diet hipertensi, mengajak keluarga memanfaatkan waktu untuk aktivitas positif supaya menghindari malas-malasan, sesekali melakukan rekreasi untuk menghindari stres, serta membudayakan ikhlas untuk ketenangan hati. Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengobati hipertensi? Apabila tekanan darah meningkat disertai tanda gejala yang merugikan, segeralah untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan terdekat. Hipertensi dapat dikontrol dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan aktivitas yang baik dan sehat. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan menghindari makanan hipertensi. Yang ketiga, hindari hal-hal pencetus hipertensi. Dan yang terakhir, atur pola tidur yang baik. Nah, tadi video tentang edukasi hipertensi. Nah, sebelum penyuluhan malam ini saya akhiri, saya minta tolong sekali lagi teman-teman untuk menjawab soal post test. Boleh di-scan? Sudah? Sudah semua? Nah, sekian presentasi tentang penyuluhan hipertensi pada remaja Indonesia. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.